Pada zaman dahulu kala, di tepi Sungai Siat, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Gasif. Di kerajaan ini, seluruh penduduk hidup damai dan sejahtera karena kerajaan Gasif dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, didampingi seorang ratu yang sangat anggun dan cerdas, juga dibantu seorang panglima yang gagah berani, Panglima Gimpang namanya. Kerajaan Gasif juga memiliki seorang putri bernama Putri Kacamayang, yang kecantikan dan kelurahan budinya terkenal hingga seluruh penjuru negeri, bahkan ke negara-negara tetangga. Banyak raja dari negeri tetangga yang ingin meminang Putri Kacamayang. Namun tak satu pun yang diterimanya, karena ia belum ingin menikah dan masih ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Wahai anakku, tidakkah engkau ingin menerima salah satu pinangan dari raja-raja negeri tetangga tersebut? Benar anakku, merasa sekarang waktu yang tepat bagimu untuk memulai membina rumah tangga. Aku tak sabar dengan segera menimang cucu dari putri sematawayangku. Ibu, ayah, maafkan jika Ananda lancang, namun hati Ananda masih menyimpan harapan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi, bukan untuk menikah terlebih dahulu. Ananda ingin membuat kerajaan kita maju. Baiklah Ananda, jika memang itu keputusanmu, ibu dan ayah akan mendukung dengan sepenuh hati. Sementara itu di kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Raja Aceh yang dikenal angkuh dan pemarah, sedang terjadi cekcok karena kedua istrinya terus berebut mencuri perhatiannya. Kakanda, seminggu yang lalu saat aku melancong ke Batavia, aku melihat sebuah toko yang menawarkan berlian dengan harga murah, kira-kira hanya 200 juta rupiah. Bolehkah aku membelinya sebagai tambahan perhiasanku? Kakanda, sebenarnya aku membutuhkan sebuah mobil baru untukku pribadi, bukannya berbagi dengan si nenek tua itu. Apa? Nenek tua? Seenaknya kau mengatai aku seperti itu. Hentikan, jangan jilat. Kepalaku sudah cukup pusing untuk mengatasi semua masalah di negeri ini. Janganlah kalian berdua menambah sakit kepalaku. Sekali lagi aku melihat kalian bertengkar, aku tak segan mengusir kalian berdua dari istana ini. Maafkan kami Kakanda. Panglima. Ampun Baginda, apa gerangan Baginda membagi kami? Aku menginginkan Putri Kacamaya dari Kerajaan Gasif untuk menjadi istriku yang ketiga. Tolong sampaikan pinanganku ke Kerajaan Gasif. Apakah Baginda yakin dengan keputusan tersebut? Ya, Panglima. Aku yakin 100% dengan keputusanku. Pergilah kalian ke Kerajaan Gasif sekarang juga. Baik Baginda, kami akan ke sana sekarang juga. Kedua panglima Aceh pun tiba di kerajaan Gasif. Baginda, siapa kalian? Apa dengan kalian datang kemari? Ampun Baginda, kami panglima dari kerajaan Aceh. Kami berdua datang kemari diutus oleh Raja Aceh. Kami ingin bertemu Baginda Raja Gasif. Kenapa dia mengutus kalian kemari? Raja kami meminang putri Baginda, Putri Kacamayang. Benar Baginda. Maaf Panglima, kami belum bisa menerima pinangan dari Raja kalian. Putriku belum siap untuk menikah. Sampaikan permohonan maaf dari kami kepada Raja kalian. Baiklah Baginda, kami akan kembali ke Aceh untuk menyampaikan jawaban Baginda. Kedua panglima Aceh kembali ke kerajaan mereka dengan perasaan kecewa. Mereka takut Raja Aceh murka karena pinangannya ditolak. Selamat datang, Panglimaku. Bagaimana kabar pinanganku? Mohon maaf Baginda, pihak kerajaan Gasif menolak pinangan Baginda. Apa? Ada apa Kakanda? Apa sebab Dipa murka? Iya Kakanda, apakah nenek tua ini memancing emosimu lagi? Apa katamu? Dasar perempuan tak tahu diri. Tidak mungkin Raja Gasif menolak pinanganku. Namun, begitulah kenyataannya Baginda. Kurang ajar kau Gasif. Aku tak akan tinggal diam. Akan kubalas perbuatanmu. Karena telah mengenal sifat pendendam Raja Aceh, maka Raja Gasif segera menyiapkan pasukan perang untuk menghadapi serangan kerajaan Aceh. Panglima Gimpang, kemarilah. Baik Baginda. Apa gerakan Baginda memanggil hamba? Aku ingin kau menyiapkan pasukan kerajaan kita. Baiklah Baginda. Namun jika hamba boleh tahu, kenapa Baginda menyuruh hamba menyiapkan pasukan perang? Aku takut jika sewaktu-waktu Raja Aceh menyerang kerajaan kita karena aku menolak pinangannya terhadap putriku. Kini kau kuperintahkan untuk memimpin pasukan di Kuala Gasif. Baiklah Baginda, hamba akan segera melaksanakan perintah Baginda.
Ternyata Raja Aceh beserta pasukannya telah mengetahui persiapan kerajaan Gasif. Dan mereka telah mengetahui bahwa Kuala Gasif yang merupakan jalur utama menuju negeri itu dipimpin oleh Panglima Gimpam yang gagah berani. Ternyata kerajaan Gresik telah menyiapkan pasukannya untuk melawan kita. Tak akan kubiarkan mereka menang. Maaf Baginda, ternyata Kuala Gasif telah dijaga oleh Panglima Gimpam. Apa? Jadi lewat jalan mana kita bisa menuju ke kerajaan Gresik? Lebih baik kita bertanya pada penduduk kerajaan Gasif, Baginda. Iya, Panglima, kau benar. Ayo kita segera menyiapkan pasukan dan langsung pergi ke kerajaan Gresik. Sepertinya itu penduduk kerajaan Gasif, Baginda. Iya, benar. Mari kita segera ke sana. Hai anak muda, apakah kau penduduk negeri Gasif? Benar Tuan, siapakah gerangan tuan-tuan ini dan hendak kemana? Kami dari kerajaan Aceh hendak menuju ke negeri kalian. Tolong tunjukkan kami jalan darat menuju kerajaan Gasif. Tidak tahu Tuan. Benarkah itu? Bagaimana dengan ini? Baiklah Tuan, ke arah sana. Akhirnya Raja Aceh beserta pasukannya sampai di kerajaan Gasif tanpa melewati penjaga Panglima Gimpam. Ia langsung menghancurkan seisi negeri tersebut. Akhirnya kita bisa sampai di sini tanpa melewati penjagaan Panglima Gimpam. Semua pasukanku, ayo serang! Baginda, pasukan kerajaan Aceh telah memporak-porandakan negeri kita dan kini mereka menyerang bangunan istana. Benarkah itu? Ayah, tolong aku! Diam kau! Putriku, istriku! Panglima Gimpam datang dari Kuala Gasif dan terkejut melihat seisi istana porak-poranda dan melihat Ratu Gasif yang bersimbah darah. Apa-apaan ini? Mengapa kerajaan bisa jadi porak-poranda? Kenapa Ratu Gasif meninggal dunia? Ini akibat pasukan kerajaan Aceh, wahai Panglima. Mereka menculik Putri Kacamayang dan membunuh Baginda Ratu. Apa? Kurang ajar sekali Raja Aceh itu. Akan balaskan kekalahan ini. Aku harus bisa membawa Putri Kacamayang kembali ke sini. Benar Panglima, sebaiknya Panglima secepatnya menuju ke sana agar kondisinya tidak semakin parah. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tolong jaga kerajaan ini selama aku pergi. Saat tiba di gerbang kerajaan Aceh, Panglima Gimpam disambut oleh kedua Panglima Aceh. Mereka menghadapi Panglima Gimpam dan menentangnya berkelahi. Akhirnya sampai juga aku di sini. Apa? Ternyata kau telah sampai, Gimpam. Ya, aku kesini untuk membalaskan dendamku atas meninggalnya yang mulia Ratu Gasif. Aku ingin membawa pulang Putri Kacamayang kembali ke kerajaan Gasif. Baiklah, kau bisa membawa pulang Putri Kacamayang asalkan kau berani bertarung dengan kami berdua. Taruhannya, Putri Kacamayang, jika kau menang, kau bisa membawa pulang kembali. Namun, jika kau kalah, dia harus tinggal di sini selamanya. Benar, tapi aku yakin kau tak akan menang. Baiklah, aku sanggupi tantangan kalian. Apapun akan kulakukan demi Putri Kacamayang. Bagaimana? Sudah jelas bukan siapa yang memenangkan pertarungan ini? Ku akui kesaktianmu, Gimpam. Panglima, bawa Putri Kacamayang kemari. Panglima, apakah kau datang untuk menjemputku? Iya Putri, aku datang untuk menjemputmu. Hahaha, kembalilah kalian ke kerajaan Gasif. Aku terpaksa merelakan kau, Kacamayang. Jika sewaktu-waktu kau berubah pikiran, kembalilah kemari. Tidak akan. Aku tidak akan membiarkan Putri Kacamayang kembali ke sini. Putri, ayo kita pulang. Di tengah perjalanan, ternyata penyakit Putri Kacamayang kambuh. Napasnya terasa sangat sesak. Saat itu juga angin sedang bertiup dengan kencang. Putri Kacamayang pun meminta Panglima Gimpam untuk beristirahat sejenak. Panglima, angin ini sangat kencang. Aku tak bisa bernafas lagi. Bisakah kita berhenti sejenak?
Baiklah Putri, kita istirahat sebentar. Terima kasih, Panglima. Aku rasa umurku tak lagi. Sampaikan permohonan maafku kepada ayah. Putri, bertahanlah. Tak lama lagi kita akan sampai. Maafkan aku, Panglima. Terima kasih kau mau menemaniku sampai akhir hayatku. Putri, seandainya kau tahu seterusnya aku menyayangimu Putri. Akhirnya, Panglima Gimpa membawa jasad Putri Kacamayang. Sesampainya di kerajaan Gasip, jasad Putri Kacamayang disambut dengan kepiluan dari seisi penghuni istana. Baginda, hamba datang membawa jenazah Putri Kacamayang. Ia meninggal di tengah perjalanan. Benarkah? Tak mungkin putriku telah meninggal dunia. Maafkan hamba, Baginda, namun itulah kenyataannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal aku baru berniat menjodohkanmu dengannya. Ini takdir, Baginda. Baiklah, kita harus segera memakamkannya sekarang juga. Setelah Putri Kacamayang dimakamkan, Raja Gasip dilanda depresi berat karena kehilangan putri sematawayangnya. Ia pun memutuskan untuk menyepi ke Gunung Ledang. Ya Panglima, kemarilah sebentar. Baik, Baginda. Kuserahkan mahkota kerajaan Gasip padamu. Kau berhak menggantikanku sebagai pemimpin kerajaan ini. Akhirnya Panglima Gimpa menggantikan posisi Raja Gasip, namun karena kesetiaannya pada sang raja, ia pun ikut meninggalkan kerajaan itu dan membuka perkampungan baru, yang diberi nama Pekanbaru. Ini namanya kota Pekanbaru ya. Tapi Putri Kacamayang nggak ada harga dirinya. Udah waktu hidupnya 2% sini sudah jadi mayit pun dilempar-lempar. Oke, Bapak Ibu Dewan Juri,